praktisi mengajar di dalam kampus seperti tadi yang di dalam mata kuliah kimia lingkungan di Udin itu kita menggandeng praktisi dari mana ya? Dari Aircraft gitu ya, dan Kementerian BSDM. Jadi IPU 4-nya terpenuhi di situ. Sebagai tim teaching dengan dosen pengampu mata kuliah. Kemudian IPU 6 kita grupnya gitu, sebenarnya di sana ada nanas. Nah, nanas itu kan yang diambil ada buahnya, daunnya itu kan nggak diambil. Nah, mungkin nanti juga ngomongin tentang itu. Kemudian yang selanjutnya adalah TTG juga, karena nanti produk akhir ini adalah TTG, tapi di bidang pendidikan. Jadi gimana caranya untuk memanfaatkan tanaman yang ada di situ atau misalnya yang ada di sekitar Sungai Asam itu untuk pendidikannya seperti itu. Jadi yang perlu ditemukan itu sih insya Allah besok kami akan mengadakan audiensi dengan Aircraft mungkin via online seperti itu. Nah, seperti kemarin juga sudah kami laporkan kepada tim Monep, insya Allah bentuk akhirnya itu adalah prototipe TTG ya untuk mengatasi masalah lingkungan kayak gitu. Nah, TTG ini nanti di akhir pembelajaran akan dipresentasikan oleh mahasiswa di depan. Mungkin nanti kami juga akan minta bantu sama Bu Dede untuk mengundang Bapak dan Ibu untuk melihat hasil TTG mahasiswa kami, dan mitra kami juga nanti yang melakukan kegiatan itu sama Pak Desa dari Sungai Asamnya seperti itu. Jadi sebenarnya kami settingan idealnya gitu. Setelah UTS itu pembelajarannya mirip seperti membuat PKM itu. Jadi mereka melakukan kayak observasi dari masalah dulu, kemudian mereka buat proposal, kemudian mereka melakukan programnya. Setelah itu mereka melakukan presentasi hasil produknya seperti itu. Karena kemarin ketika kami FGD juga masukan dari yang membuat instrumen itu harus dibuat tahapan seperti itu. Jadi ada sebelum, sedang, sama sesudah. Kalau sampai ini kan, kalau saya sih sebenarnya mungkin ibu dan bapak-bapak seperti itu. Ketika saya meminta masukan untuk melakukan proyek, cuma di hasil akhirnya. Nah itu tuh masih kirologi, kira-kira seperti itu. Kira-kira nilainya berapa gitu kan? Nah kemarin kami juga minta untuk membuat matriks gitu, matriks untuk hasil nilai itu seperti apa. Jadi ini untuk paparan dari RPS-nya. Nah kemarin kami juga sempat ikuti kegiatan yang dilakukan oleh RPM itu yang tentang penilaian untuk yang berbasis OB. Jadi ada juga ininya insya Allah. Tadi RTM-nya itu adalah tadi tugas proyek itu yang sudah disampaikan saya tadi. Nah nanti penilaiannya seperti ini, walaupun masih belum terinci, kemarin dimintai masih terinci lagi. Jadi sudah ada dijelaskan di situ kalau ada video, kemudian proposal, laporan dan seterusnya. Nontonnya dapat 3 kali. Ini juga disampaikan di LMS-nya. Terus selanjutnya kita masukin ke pertemuan pertama, seterusnya, dan setiap kali pertemuan itu perlu ada apa sih kemarin namanya tugas gitu. Udah ada tugasnya, ada modulnya, ada videonya, dan ada kuisnya juga. Coba kita buka untuk modulnya misalnya. Nah, seperti ini modul tentang air. Jadi dalamnya ada subcapaian pembelajaran, kemudian pendahuluannya dan seterusnya. Kalau di sini kami mengangkat tema memang tentang Sungai Kapuas ya, Bapak Ibu, sebisa mungkin yang kira-kira relate gitu sama mereka. Ini untuk modulnya. Kemudian untuk videonya. Ini salah yang dihapus kemarin ya. Ini harusnya terkoneksi ya. Seperti ini videonya. Jadi di depan kami tetap menambahkan kalau video ini adalah luaran dari PDK dan seterusnya. Kemudian ada lambang dari UMP dan mitra kami. Mahasiswa juga gitu, supaya mereka nggak jenuh juga dalam membuat tugas gitu. Iya. Terus apalagi ya, atraktifnya ya, video atraktif
mahasiswa yang mungkin ada tugas berupa presentasi, tapi bisa meminta mahasiswa itu supaya memaksa mereka mengenal inovasi baru berupa misalnya membuat pautun ya, membuat pautun, jadi nggak harus kayak PPT kayak kaku gitu. Nah, jadi mereka ada presentasi berupa pautun, jadi nggak ada wajah mereka pun ada pautun yang di situ agak atraktif gitu begitu. Ya, itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf jika pendapat saya kurang bisa diterima seperti itu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu mau kabur ya. Sebelumnya saya sampaikan untuk dengan masalah sepada ya, Bu. Jadi untuk yang sepada ini itu alhamdulillah sudah langsung terintegrasi dengan sepada yang ada di Kemdikbud. Gitu ya. Di Kemdikbud itu ada sistemnya sepada. Dari Kemdikbud itu yang disebut dengan sepada itu dianya di situ mengidentifikasi mana PTN ataupun PTS yang melakukan pembelajaran secara online. Dan itu memang sudah terintegrasi, itu sudah ada API-nya dari sistem sana untuk mengecek apakah betul ini dijalankan di pembelajaran online atau tidak. Nah, itu harus register. Hanya registernya di sini itu memang berdasarkan prodi, per prodi. Jadi nanti ada prodi yang lain, ada adminnya juga, nanti siapa ditunjuk di situ, mungkin dari tim dosennya siapa untuk nanti kontrol di bagian admin sepadanya, karena di situ akan ada dosen-dosen yang mengaku dan ada peserta yang mengikuti juga sinkronisasi di situ. Jadi ini ada jalan dua arah untuk di pelaporannya, di sepadanya dan di sepada universitas, gitu. Jadi ada masing-masing prodi itu yang menjalankan untuk pembelajaran daring, itu juga harus ada nanti register sebagai adminnya di sepada Kemdikbud. Gitu. Nah, itu terkait dengan masalah nanti penilaiannya. Nah, sebenarnya yang di sepada ini juga itu dapat dimanfaatkan untuk mengundang juga praktisi sebagai tenaga pengajar. Jadi nggak hanya sebagai dosen kita, nggak hanya untuk dosen-dosen kita aja, enggak. Tapi untuk yang para praktisi di luar juga yang terkait dengan konteks keilmuan di mana itu dapat diundang sebagai pengajar di media online ini. Nah, cuma untuk yang praktisi tadi itu memang ada hubungannya langsung dengan bagian SDM melalui surat penugasan. Itu surat penugasan nanti itu dikirim dari institusi LLDT ke Dikti terus sampai keluar nanti di pelaporannya. Barulah nanti kita akan diakui ada juga menggunakan praktisi dalam pembelajaran tadi. Ya, jadi nggak hanya dosen-dosen kita aja. Ya. Jadi kita bisa kolaborasi dengan para praktisi juga yang ada di luar, ya, dengan berbagai macam persyaratannya sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah itu. Jadi untuk item ini sebenarnya itu bisa banyak, tidak hanya untuk ini juga, bisa juga digunakan nantinya ke depan untuk dikomersialkan, misalnya prodi mau ada komersial, gitulah, pembelajaran secara komersial misalnya, course atau gimana ya, itu bisa digunakan juga di situ untuk pembelajaran juga bisa. Tadi Ibu Istiqomah terkait masalah warna, masalah ini, nah itu masalah tema doang kan, tinggal ganti temus. Nah, jadi masalah layout, masalah yang lainnya itu tinggal ganti tema. Jadi di situ ada banyak tema, tinggal pilihan mau tema yang mana juga kita bisa disesuaikan, gitu kan. Nah, cuma memang nanti ke depannya ini memang bagusnya itu untuk diintegrasikan langsung dengan syakat. Jadi penilaian nanti masuk yang di sepadatnya nggak perlu diulang. Nggak perlu diulang karena udah integrasi dengan syakatnya, matematiknya juga integrasi secara database-nya. Cuma memang kitanya semuanya bertahap. Kami yakin pola yakin. Dan sekarang juga untuk commissionnya, kalau untuk handle sekitar 40% mahasiswa itu masih belum cukup ya. Nah, secara infrastrukturnya, karena kemarin juga kita masih timpak-timpak gitu. Jadi ada sekitar batasan. Nah, terkait dengan ini juga mungkin titik juga pusingnya, titik pusingnya masalah di institusi, masalah
kita ya rata-rata di 900-1.100 nah itu akan dengan sistem yang ada dengan jumlah mahasiswa yang keluar atau selesai itu masih belum dapat tercover untuk penggunaan fisik ya, apalagi untuk jumlah ruang besar. Kalau dari sisi jumlah ruangan mungkin cukup, tapi kalau dari sisi kapasiti itu yang masih tarik ulur gitu. Dari sisi kapasitas ruangan itu masih, nah, kalau dari sisi jumlah ya mungkin bisa. Nah itu juga udah kita sampaikan analisisnya ke pimpinan. Nah langkah baiknya itu juga nanti di bagian penggunaan media online juga ada di situ, hanya sekedar saran aja, ada di situ untuk porsi dari total mata kuliah dalam kurikulum prodi berapa persen yang di online kan. Nah, berapa persen yang di online kan? Karena dari menjawab itu aja kita juga menjawab terkait dengan kebutuhan sampras yang lain gitu. Nah kalaupun kita nggak mau pakai yang fisik, bahkan sekarang juga udah ada banyak prodi itu 100% daring gitu. Ada 100% daring. Mau 100% daring dari sisi kita ada pendidikan, ada bisnis pendidikan ya. Kalau ada bisnis pendidikannya, oh good gitu. Tapi kalau dari sisi pendidikannya, nah itu yang jadi challenge bagi pendidik gitu. Kalau terkait dengan penggunaan 100%, walaupun ada sekarang itu banyak bermunculan sekarang prodi-prodi di berbagai universitas yang sudah menjalankan 100% online. Itu dari sisi challenge, dari sisi bisnis, dari sisi pendidikan, nah itu semuanya serba api. Kalau kita nggak bisa mengimbangi, itu juga sulit. Apalagi kalau kitanya masih sibuk-sibuk masalah parkiran penuh, ya. Ruangan rebutan, ya. Nah, itu yang susah. Jadi alangkah baiknya ini menjadi salah satu metode. Jadi tidak hanya dari sisi pembelajarannya, tapi kita coba expand, kita coba extend functionality-nya dari penggunaan ini juga mengcover pertanyaan-pertanyaan terkait hal lain. Parkiran penuh, ya kan? Ruangan gede mana rebutan, hal-hal yang seperti itu. Jadi alangkah baiknya misalnya dari 100% mata kuliah di dalam kurikulum, ya kan, yang dikhususkan lagi yang terjadwal, ya kan gitu. Berapa persen yang menggunakan? Iya, RMS itu. Nah, kalau ditanyakan masalah yang lain-lainnya untuk ini kayak yang sekarang kita butuh server yang mana, ya kan? Jadi ketika dapat proyek berjalan lancar, tapi setelah proyek itu selesai biasanya bubar, gitu ya. Jadi sebetulnya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Al itu sudah banyak ya, bahwa di sini banyak sekali UPT yang bisa kita capai ketika itu bisa kita aplikasikan. Nah pengennya saya kalau di penjagaan umum itu pengennya prodi kimia ini menjadi inisiator. Jadi nanti bisa membantu prodi-prodi lain yang akan menerapkan bagaimana sih terkait tentang pembelajaran dari kolaboratif ataupun bagaimana sih memulai pembelajaran dengan aplikasi SPADA atau LMS lainnya. Karena kenapa? Karena tuntutan zaman sekarang ya, kita begitu banyak kampus sekarang menyelenggarakan pembelajaran secara daring yang tadi sudah disampaikan. Nah itu beberapa baik kampus negeri, kampus swasta juga seperti itu. Jadi kalau kita tidak menyesuaikan, memang tadi challenge itu adalah di kita dosen ya. Karena saya jujur aja, kita kapan sih punya waktu kayak tadi videonya menurut saya bagus itu. Kalau kita bikin sendiri bisa nggak sih? Kalau kita minta tolong orang kosnya berapa? Mungkin nanti bisa di Pak dulu pernah ya terkait tentang membantu pembuatan video, cuma kan yang artinya berapa, dosennya berapa, ya kan itu nanti memang perlu dipikirkan terkait tentang ini ya, jadi tidak ada masalah. Nah kemudian saya pengen tanya penjelasan lebih lanjut, apakah ini kan pembelajaran daring kolaboratif, ini semua mata kuliah di satu semester? Apakah itu di satu semester? Nah, kemudian tadi apakah di semuanya ada terkait tentang project based learning? Nah, kita tahu case method sama project based learning itu salah satu yang menjadi UPT. Nah, pengennya nanti kita sharingkan sama mungkin proyek lain. Kayaknya masih sebagian kecil ya, saya yakin hanya sebagian
dari kecil prodi sudah menerapkan project based learning sama case method karena yang IDBL dan UKIS itu sudah nih artinya mungkin boleh diprogramkan untuk ini ke depan IDBL edukasi gitu ya. Jadi nanti kalau bergerak bisa setidaknya nggak terlalu sulit lagi lah untuk seperti ini. Saya setelah kita pelatihan IDBL yang kemarin di beberapa mata kuliah sudah mulai sertakan, bahkan di yang sebenarnya di biologi itu sudah terbuat itu PJPL nya. Mereka ternyata pintar sekali buat video ya, mahasiswa itu pintar buat mereka. Saya sendiri nggak tahu caranya ya, tapi mereka pintar dan itu ada hasilnya kayaknya. Jadi kita memang harus mulai, ya mungkin mulainya kalau sudah ada pelatihan makanya lebih gampang ya. Kita minimal sudah paham apa itu PJPL atau itu, tapi mungkin ini juga kita harus paham nggak. Kita selama ini mungkin nonton dan sebagainya kayaknya asik dan nggak bekerja senang dibanding mungkin kuliah yang profesional yang kita lakukan. Jadi mungkin itu kan ada 6 video ya kira-kira ya, 6 video. Sementara teman kita sekitar 4 pertemuan di luar DS dan UAS. Jadi kira-kira sebenarnya cuma saya dengar tadi budgetnya per video 500 saya itu mungkin ternyata boleh dan mereka mungkin satu prodi dikasih satu prodi di awal dikasih untuk 3 mata kuliah misalnya itu kan ke depan oleh dia mungkin itu boleh diusulkan untuk ke depan oleh prodinya untuk pembuatan pembelajaran daring kolaboratif ini dibudgetkan di anggaran. Jadi kalau diusulkan bahwa untuk atau tertentu akan dibuat video dan sebagainya. Jadi mungkin yang itu. Karena kalau sekarang nggak dianggarkan kayaknya susah juga. Tiba-tiba muncul aja anggaran itu bisa nggak ide gitu. Ya, mungkin kan ini udah berkali ya. Saya pikir mungkin untuk usulan yang ke depan boleh lah kita dengarkan setiap kali yang pelatihan boleh diberikan di depan kita sudah ini oleh DPM. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ini sekedar untuk masyarakat setiap ini sebenarnya cukup bagus ya, walaupun mungkin ada penilaian tadi kurang lengkap dan sebagainya, itulah awal kan masalah, tapi ini sudah ada yang mulai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.